Halo, selamat datang di Some Noise. Hari ini singkat aja, kita bahas tentang pernyataan ex-duta besar Polandia yang kontroversial. Ya sebenarnya ini nggak perlu kita bahas karena pada akhirnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lagi cari sensasi. Cuman harus kita berikan arahan agar kedepannya masyarakat yang nggak ngerti bola ini bisa teredukasi ya. Yang pertama, dia ini mengeluarkan komentar di Instagramnya PSSI kalau berdasarkan sumber yang saya baca. Jadi di situ dia mengeluarkan 8 pertanyaan yang pada akhirnya dijawab sendiri oleh beliau ini. Yang menarik adalah ketika dia mengeluarkan pernyataan merasa malu ketika melihat timnas Indonesia diisi oleh banyak pemain naturalisasi. Ya, statement ini menurut saya cukup lucu karena jika yang dituduh pemain naturalisasi adalah mereka yang bermain ketika melawan Arab Saudi dan Australia, seperti contohnya Martin Paes, Calvin Verdong, Jai Etzes, Hapner, berarti itu adalah tuduhan yang salah tujuan ya. Sebab mereka yang dituduh tadi adalah pemain keturunan dan bukan naturalisasi. Lalu apa sih bedanya naturalisasi dengan pemain keturunan? Kalau saya boleh jelaskan secara singkat dan sederhana, pemain naturalisasi itu adalah pemain yang sama sekali tidak memiliki atau tidak mewarisi darah Indonesia dari orang tua ataupun keluarganya. Ingat ya. Kemudian untuk pemain keturunan adalah pemain yang mewarisi darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Indonesia. Ya, jadi perbedaan itu jelas dan ketika Bapak yang terhormat ini menuduh bahwa pemain-pemain yang kemarin bermain itu adalah pemain naturalisasi, saya tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena sudah salah tujuan. Ya, kemudian yang harus saya tanggapi, kenapa harus malu ya? Menurut saya Pak, semua ya dari 70.059 kepala yang ada di Stadion Gelora Bung Karno, jika kita buat kuesioner ya, seberapa puas atau seberapa bangga kita terhadap permainan timnas saat itu, saya yakin jawabannya pasti 98% bangga. Termasuk saya pun juga bangga. Ya, mungkin 2% yang tidak bangga itu adalah mereka yang berharap terlalu tinggi bahwa timnas ini bisa mengalahkan Australia, padahal kenyataannya kita cuma bisa menahan negara dengan peringkat FIFA 24 ya. Dan jangan hanya melihat dari 70.000 sekian yang hadir di Gelora Bung Karno, tapi Pak, kita juga harus melihat di berbagai kota yang melakukan nonton bareng timnas Indonesia. Jika kita tanya apakah bangga dengan permainan timnas saat menjamu Arab dan Australia, saya yakin jawaban mereka pasti bangga. Anda sendiri kan yang malu. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan itu semua terjadi dan Bapak sampai mengungkapkan keresahan atau kegalauan Bapak di media sosial, yang kita tahu bahwa media sosial itu adalah media yang sangat liar. Saya rasa mungkin karena di akhir pemberitaan di media itu Bapak sempat mencantumkan alasan bahwa Bapak marah karena dibercandain oleh teman Bapak yang WNA ya. Kalau itu memang terjadi dan Bapak memang merasa diledek atau seperti apa dan Bapak menjadi malu, menurut saya dan kami semua pencinta bola, yaitu adalah urusan pribadi Bapak. Jadi jangan melemparkan ya, jadi jangan melempar perasaan malu atau perasaan direndahkan itu ke kami semua yang benar-benar mencintai timnas dan sepak bola Indonesia. Dan sekalipun Bapak malu terhadap prestasi timnas Indonesia, apa nggak salah nih Pak? Coba kalau kita bahas dengan kasus yang lain, kita bandingkan dengan kasus di mana negara Indonesia yang begitu luas ini diisi oleh banyak koruptor
yang masih berkeliaran, yang denda hukumannya hanya 3 tahun dan denda uangnya Rp5.000, apa nggak malu Pak? Gimana coba? Lalu dengan akses kita mencari pendidikan yang berkualitas, mencari kesejahteraan sosial, mencari pekerjaan yang bagus, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, itu masih sulit loh Pak. Apa nggak malunya ke arah situ aja daripada membahas timnas yang lagi on the track nih Pak. Jadi saran saya lebih baik, kalau memang bukan berasal dari kalangan pencinta sepak bola atau yang tidak mengerti sepak bola, lebih baik jangan membuat narasi-narasi yang kontroversial atau narasi-narasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Ini kalau dibandingkan dua hal ini, saya lebih malu tinggal di negara yang hukumnya juga tidak berpihak pada rakyat kecil dan menengah, gitu Pak. Jadi kalau rasa malunya lebih karena melihat timnas, itu nggak sebanding, itu nggak sepadan dengan apa yang sudah dilakukan atau efek dari sepak bola ya. Kita tahu bahwa sepak bola ini sebagai alat pemersatu masyarakat Pak. Setelah sekian lama kita diadu domba, dipecah belah oleh politik, ketika timnas main boleh dilihat Pak di semua kota, di Jakarta nonton langsung dan di kota-kota lain melakukan nonton bareng. Kita nggak kenal satu sama lain ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sama-sama menangis, kita sama-sama merinding. Perasaan kita sama Pak dengan supporter-supporter yang lain, entah itu di stadion yang sama atau di kota lain. Perasaan kita sama. Apa Bapak nggak ngerasain? Bapak nggak nonton ya? Jadi kalau memang nggak mengikuti timnas dari lama, ada baiknya nggak perlu membuat narasi-narasi yang negatif, karena sudah banyak Pak public enemy yang sekarang ini kami anggap mencari sensasi untuk menaikkan namanya agar dia diundang di sana dan di sini dengan cara menjatuhkan timnas yang kita banggakan semua gitu loh. Jangan sampai Bapak bernasib seperti Bung Handuk ya, sebelah yang suka menyerang Coach Sintayong dengan alasan yang nggak jelas. Dan jangan juga memposisikan diri sebagai media dari Vietnam. Bapak pernah dengar Soha nggak? Itu kan media yang sangat buruk ulasannya ya terhadap tim nasional Indonesia. Padahal kalau kita lihat sendiri ya, perkembangan sepak bola Vietnam itu benar-benar amburadul di bawah kita. Bahkan pemainnya ada yang terlibat konsumsi obat-obatan terlarang. Itu mereka nggak pernah bahas. Mereka selalu serang Indonesia, diserang terus, dicari sisi jeleknya. Padahal belum tentu apa yang mereka lakukan itu jauh lebih baik daripada kita. Ya. Kemudian ketika Bapak menanyakan di poin kalau nggak salah di poin ke-7 ya, di mana Bapak menanyakan tentang pembinaan usia muda dari SD sampai dengan dewasa ya. Sebelum Bapak menanyakan itu, kasus ini sudah dijawab lebih dahulu oleh PSSI dengan cara apa Pak? Ya, pembinaan usia muda dari SSB dan dari Akademi Sepak Bola. Mungkin sebelum kita bicara lebih jauh, saya mau tanya nih Pak, Bapak tahu PFA enggak? Saya rasa enggak deh. Ya, PFA itu adalah Papua Football Academy yang sekarang ditukangi oleh Coach Pikal, yang dulu dia menjadi asisten pelatih dari almarhum Coach Riddle. Ya, jadi ini merupakan strategi pembangunan sepak bola jangka panjang. Jadi kita siapkan dulu bibit-bibit muda ini. Ya, karena kita sudah lama tidak punya striker yang haus gol seperti Boa Solosa. Ya, syukur-syukur dari program ini kita bisa melahirkan talenta dari tanah Papua yang kita harus akui fisik pemain kelahiran tanah Papua ini di atas rata-rata. Mereka seperti punya 4 paru-paru yang tidak punya rasa capek ketika berlari. Ini yang kita harapkan.
Dan rencana jangka pendek PSSI ya dengan ini kita bersaing di level Asia dan dunia dengan melibatkan pemain-pemain keturunan yang jelas secara skill itu levelnya berada di atas pemain-pemain di liga lokal ya. Jadi mereka babat alas dulu, disusun anak tangganya. Jadi ketika pemain-pemain keturunan ini sudah pensiun atau sudah habis umurnya di timnas, mereka akan digantikan oleh bibit-bibit ini tadi Pak, yang dibina oleh PSSI dari usia SSB atau dari PFA seperti itu. Jadi tidak semuanya yang Bapak tanyakan secara mentah-mentah itu belum ada jawabannya. Justru ini sedang kita siapkan, dan ini semua publik sepak bola sudah paham dan sudah mengetahui. Dan kita berada di PSSI ya, di PSSI eranya Erick Thohir, di mana semua pembangunan sepak bola itu benar-benar dicermati secara detail, tidak ada satu hal pun yang terlewat ya Pak. Jadi ini merupakan langkah yang bagus dari PSSI. Kita nikmati progresnya, kita nikmati prosesnya, dan kita sama-sama dukung timnas. Jangan pernah malu untuk mempunyai timnas yang kuat, mempunyai timnas yang tangguh. Bapak sepertinya saya sarankan dengarkan speech dari Jay Itzes ketika akhir pertandingan kemarin melawan Australia. Saya yang tidak hadir langsung di stadion mendengarkan pidatonya, saya berkaca-kaca Pak. Karena itu merupakan gambaran umum dari jawaban yang Bapak butuhkan. Jadi ada baiknya kalau memang ya, ini saya ingatkan sekali lagi, kalau memang bukan dari kalangan sepak bola, ada baiknya jangan sampai mengeluarkan statement atau pernyataan yang kontroversi. Soalnya itu nanti akan menjadi bumerang balik untuk diri Anda sendiri. So, sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau nanya nih sama Bapak, HP sama kendaraannya Bapak dari negara mana ya?